Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pembelajaran jarak jauh kita kali ini dengan pelajaran fikih ibadah bab yang pertama. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai. Untuk bab pertama fikih ibadah, kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Ada 4 pembahasan, yaitu pengertian dan dasar hukum sholat sunnah muakkad, macam-macam sholat sunnah, praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, dan hikmah sholat sunnah. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian dan dasar hukum sholat sunnah muakkad. Apa itu sholat sunnah muakkad? Adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan sholat sunnah muakkad dimaksudkan untuk menutupi kekurangan pada sholat fardu. Sholat fardu kita yang bolong-bolong ditutupi dengan sholat sunnah. Oke, masuk ke macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah muakkad yang pertama ya, tadi sudah dibahas. Sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan karena Rasulullah sering mengerjakannya. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya, yang mengiringi ya bersamaan dengan sholat fardu. Kalau sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah, kalau sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Nah, ini diingat-ingat ya, qobliyah dan ba'diyah. Next, sholat sunnah rawatib muakkad diantaranya yaitu yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh, ya. 2 rakaat qobliyah subuh ini sangat sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad, ya. Amat sangat sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau kamu mau mendapatkan seluruh bumi beserta isinya, maka rajin-rajinlah sholat fajar, ya, sholat qobliyah subuh. Lanjut, yang kedua adalah 2 rakaat qobliyah zuhur sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur sesudah zuhur. Jadi zuhur ini qobliyah dan ba'diyah. Ya, diingat-ingat ya, subuh qobliyah, zuhur qobliyah ba'diyah, maghrib dan isya masing-masing ba'diyah dua-duanya. Artinya maghrib dan isya 2 rakaatnya sesudah maghrib dan sesudah isya, masing-masing 2 rakaat. Nanti ini diingat-ingat lagi. Lalu sholat sunnah muakkad yang selanjutnya adalah sholat sunnah malam, diantaranya tarawih, tahajud, dan witir, ya. Lalu sholat ida'ain. Apa itu ida'ain? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini namanya disebut ida'ain. 2 idul Fitri dan Idul Adha. Lalu sholat tahiyatul masjid dan sholat duha, ya. Kalau kita biasa yang dilakukan di sekolah ya, yang biasa kalau kita di masjid, ini ya yang 2 ini, qobliyah dan ba'diyah zuhur. Alhamdulillah kita sudah mengerjakannya. Nanti di rumah kalian bisa mengerjakannya ya. Lalu mohon maaf ini slide-nya kurang jelas ya, nggak apa-apa ya. Lalu sholat sunnah ghairu muakkad, ya. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, kadang-kadang saja dikerjakannya oleh Rasulullah. Di antaranya adalah 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Semuanya qobliyah nih, sebelum ya. Lalu yang B, sholat istisqa, mohon hujan. Lalu sholat khusuf dan kusuf, sholat gerhana. Ini mohon maaf gak kelihatan, ini sholat istikharah ya, sholat istikharah. Oke, bisa dilihat di buku nanti ya. Tolong bukunya jangan dianggurin, dibaca juga. Kalau bisa sambil lihat video, bukunya di samping kamu sambil dilihat-lihat juga. Oke, biar jelas. Kita masuk ke praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Dilaksanakannya munfarid atau sendiri-sendiri, ya. Lebih utama lama berdiri daripada lama duduk. Jadi Rasul itu kalau sholat sunnah itu dia bacaan kalau kita kan bacaan surat pendek, kalau beliau itu surah panjang, jadi lebih lama berdiri daripada duduk. Boleh dilaksanakan sambil duduk walaupun mampu berdiri, atau sebagian duduk lalu sebagian berdiri. Nah, kenapa ini boleh duduk berdiri? Karena lebih utama lama berdiri. Jadi suratnya surat-surat panjang.
Maka kalau lelah diperbolehkan duduk atau bergantian. Lalu sholat sunnah itu diutamakan dilakukan di rumah, walaupun di masjid boleh ya, di rumah juga lebih diutamakan. Lah, lalu apa nih hikmahnya setelah melaksanakan sholat-sholat yang tadi? Itu akan menutupi kekurangan sholat fardu kita, ya, yang bolong-bolong ditutupi, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya, ya, didekatkan dengan Rasulullah, hati menjadi tenang, bekal di akhirat. Dan ini yang lebih amazing adalah Allah akan membangun sebuah rumah di surga, ya, bagi orang-orang yang senang melaksanakan sholat sunnah. Nah, ini bab kita sebenarnya tidak terlalu panjang, ya, hanya sedikit saja. Namun kalau kalian lihat di buku itu mohon maaf, di buku itu lebih lengkap. Jadi tolong, bukunya sudah dibeli, harus dibaca nak ya. Penugasan akan melalui buku, mengerjakan buku atau melalui Google Form. Ada pertanyaan bisa langsung ngobrol di Google Classroom. Tapi ingat ya nak, ini Google Classroom itu untuk pembelajaran kita, bukan buat yang aneh-aneh ya, bukan yang lain-lain. Nah, tolong nanti dipergunakan Google Classroom-nya dengan baik ya, dengan kata-kata yang sopan ya, karena kita sedang belajar. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Misari harap kamu bisa mengerti dan memahami pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari Misari pribadi, kebenaran hanya Allah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.